Berarti tugas yang kemarin gimana, Bu? Lah iya, itu masih nyambung dengan itu, ya. Baik, Bu. Oke. Hmm. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga, Bu. Oke, selamat datang di perkuliahan ya, mata kuliah perencanaan pengembangan kawasan gitu ya. Pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan yaitu pertemuan yang keempat ya. Diharapkan semua mahasiswa hadir tepat waktu gitu ya. Kemarin Ibu sudah menyampaikan beberapa materi dari awal pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Nah, pertemuan pertama dan ketiga Anda bisa mendownload materi yang sudah disampaikan melalui Google Classroom. Jadi Ibu harapkan semua bisa membaca kembali apabila ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan langsung pada saat perkuliahan, tapi pada umumnya perkuliahan ini sangat terbatas, sehingga bisa bertanya melalui WhatsApp group ya yang kita miliki atau di dalam Google Classroom yang sudah tersedia. Baiklah, minggu ini kita akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu terkait mata kuliah ini, yaitu dengan judul teori lokasi. Baiklah, sebelum Ibu akan mulai, Ibu akan membuka dulu slide-nya ya sebentar untuk presentasikan. Nanti jika tidak terlihat materinya atau tidak berjalan slide-nya, tolong disampaikan ya. Iya, Bu. Dan saya harapkan ketika sudah mulai penyampaian materi, mahasiswa mematikan mikrofon agar tidak terjadi terdengar suara-suara di belakang Anda gitu ya di dalam forum ini. Sambil kita menunggu ya. Apa sudah baca? Belum. Agak lama ya.
yang via karena memang ini apa? Sepertinya karena materinya agak terlalu berat sehingga untuk dia membacanya agak lama read-nya ya. Sudah terbaca. PPT-nya sudah terbaca. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah terbaca belum? Halo. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Terputus ya tadi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. PPT-nya sudah terlihat belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum terlihat, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sudah terlihat. Baiklah. Selamat pagi semuanya. Perkuliahan akan dimulai. Hari ini adalah minggu keempat. Ya. Materi hari ini ya terkait dengan teori lokasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang nanti akan menjadi UTS dan UAS Anda, kita perlu mempelajari materi tentang teori lokasi. Teori lokasi ini sangat penting gitu ya. Oh ternyata Bu ada teorinya ya untuk sebuah lokasi yang baik, kita apakah untuk nanti tempat tinggal, apakah nanti untuk kita berbisnis gitu ya, apakah untuk kita bertani, apakah untuk industri ya, untuk pertanian. Nah, itu sangat memerlukan pemahaman ya terkait dengan apa saja yang menjadi pertimbangan di dalam kita mengambil atau mengembangkan sebuah lokasi. Nah, slide-nya jalan ya. Ya, jalan. Slide Ya, ketiga Bu. terlihat. Jalan, Baik. Bu. Oke. Terlihat, Bu. Sebelumnya Ibu ingin jelaskan apa sih
yang menjadi landasan dari lokasi tersebut. Yang menjadi landasan adalah tata ruang. Ya, kita berbicara ruang. Nah, kelas ini adalah ruang. Tempat Anda di kamar Anda atau di ruang tamu itu adalah ruang. Nah, ruang adalah permukaan bumi ya, baik yang ada di atas ya, di atas termasuk awan itu ya, di bawah ya, di bawah itu bisa di underwater ya, ada di bawah tanah atau dalam air ya, sepanjang manusia itu masih dapat menjangkaunya, maka itu disebut ruang, gitu ya. Jadi nanti kalau tanya apa itu ruang ya, ruang macam-macam, ruang tempat tidur, ruang kelas ya, itu kalau kita berbicara aktivitas kita sehari-hari. Nah, jadi ruang adalah permukaan bumi ya, baik di atas maupun di bawah ya, sepanjang atau selama manusia dapat menjangkaunya ya, atau mencapainya. Nah, yang menjadi studi lokasi ya, kalau kita akan mengembangkan sebuah kawasan wilayah ya dan menjadi lokasi tempat kita ya, maka perlu pertimbangan yang namanya kedekatan atau jauhnya satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dan dampak atas kegiatan karena lokasi yang jauh atau dekat tersebut. Jadi pada umumnya kita ketika memilih sebuah lokasi pasti yang paling dekat dengan kegiatan kita sendiri. Misalnya, saya kuliah di Universitas Tribuana Tunggadewi. Nah, saya berharap saya pergi kuliah tidak terlambat. Sehingga untuk tempat tinggal saya sehari-hari atau yang biasanya disebut kos atau kontrak atau rumah sendiri diusahakan dekat dengan atau berjarak dekat dengan kampus ya. Sehingga Anda beraktivitas itu lebih efektif gitu ya. Kemudian Anda bisa belajar dengan nyaman gitu ya, tidak perlu takut terlambat ya. Kemudian di dalam teori lokasi ya, ada beberapa ya ilmu ya yang menyelidiki ya ruang kegiatan baik itu secara ekonomi atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial. Jadi di dalam kita menentukan sebuah lokasi ada teorinya ya, di mana kita perlu menyelidiki ruang kegiatan secara ekonominya ya. Kemudian selain itu secara geografis ya, kemudian sumber atau potensi apa yang ada di lokasi tersebut serta hubungannya ya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha ya atau kegiatan baik ekonomi atau sosial. Itu menurut Tarigan 2005 ya, bahwa teori lokasi ini adalah ilmu yang menyelidiki ya ruang kegiatan baik secara ekonomi, kemudian menyelidiki alokasi geografis dan sumber-sumber yang potensi gitu ya, sehingga nanti Anda gunakan sebagai usaha atau kegiatan baik itu secara ekonomi atau sosial ya. Itu menurut Tarigan 2005. Kemudian di dalam teori lokasi ada beberapa teori ya, nanti Ibu akan sampaikan satu persatu. Yang pertama yang terkenal ini adalah model sistem K atau sama dengan 3 dari Christaller. Nah, Christaller ini adalah menulis sebuah buku ya pada tahun 1993 tentang Central Place in Southern Germany gitu ya. Bahwa di dalam menentukan suatu lokasi terutama dalam kota gitu ya, kita akan melihat dari susunan kotanya, kemudian jumlah kotanya dan distribusinya. Nah, model sistem geometrik dengan angka 3, di mana angka 3 itu apa, Bu? Nah, di sini disebut arbiter peran yang sangat penting, di mana sistem K itu sama dengan 3 dari Christaller. Nah, ini. Nah, di dalam model sistem K ini atau 3 dari Christaller ini bahwa wilayah atau kawasan adalah dianggap datar tanpa roman gitu ya. Jadi ketika kita menentukan sebuah lokasi, kita menganggap ini hanya sebuah ruang ya berupa dataran ya, semua datar dan semua sama. Saya tidak misalnya kita tidak berpikir oh di sini ada gedung ini, oh di sini ada pohon ini, oh di sini ada binatang ini. Kita tidak menganggap itu semuanya tanpa roman gitu ya. Kemudian gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah atau isotropic surface. Nanti Ibu akan tampilkan gambarnya. Kemudian penduduk memiliki daya beli yang sama
yang tersebar secara merata pada seluruh wilayah. Jadi teori ini, model lokasi ini menyatakan bahwa penduduk memiliki daya beli. Daya beli berarti punya misalnya penghasilan yang bisa membeli misalnya membeli keripik singkong gitu ya. Semuanya mampu membeli dengan harga standar misalnya 10.000 satu bungkus gitu ya. Kemudian dan tersebar secara merata di seluruh wilayah. Kemudian konsumen bertindak sesuai dengan prinsip minimasi jarak dan biaya. Nah, ini paling penting. Makanya dari awal tadi disampaikan oleh Tarigan 2005 bahwa ketika kita menentukan sebuah lokasi, kita harus mempertimbangkan jarak dan biaya yang dibutuhkan. Nah, di dalam model Kristaller ini ya, ada gambaran, coba Anda lihat di dalam slide ya, ada gambaran di sini. Ada jangkauan luas pasar sama dengan rank, kemudian luas pasar minimal sama dengan threshold. Ini coba Anda perhatikan gambar lingkaran ini ya, di mana terdapat jangkauannya sepanjang pasar yang lokasi Anda seperti ini, yang titik orange. Kemudian pasar Anda itu sampai mencapai titik terluar. Nah, sedangkan luas pasar minimal atau threshold-nya berada di tengah. Nah, ini artinya apa? Nanti kita akan tahu bahwa seberapa besar potensi lokasi yang Anda pilih untuk melakukan kegiatan apapun itu, apakah sebagai ekonomi atau secara sosial. Ya. Nah, contoh ini ya, Ibu memberikan contoh, tadi kan hanya teori kayak masih blank mungkin ya. Ibu berikan contoh di sini, coba perhatikan di dalam slide gitu ya. Contoh ada harga pasar telur. Misalnya gini, Anda menentukan lokasi untuk menjual, Anda memiliki, Anda sebagai pedagang telur misalnya. Ya, dalam berdagang telur kita pastinya memikirkan keuntungan. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa untuk menentukan lokasi penjualan, ya, apakah itu penjualan, apakah itu produksi gitu ya, kita harapkan kita mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan mempertimbangkan jarak dan waktu. Nah, contoh harga pasar telur harganya 400. Ini misalnya ibu pedagang. Harga pasar telurnya itu 400. Masyarakat terdekat menetapkan 2.000 harganya. Nah, masyarakat terdekat mendapatkan 5 telur dengan jarak tertentu, yaitu dengan harga 2.000 mendapatkan 5 telur. Nah, masyarakat jauh 1 kilometer, biaya transportasinya Rp200 per kilometer, PP ya. Kemudian masyarakat terjauhnya mendapat 4 telur. Jadi di sini kalau kita lihat orang yang lebih dekat lokasinya ya itu bisa mendapatkan 5 telur tanpa ada potongan misalnya transportasi. Tetapi kalau jaraknya sudah 1 kilometer itu membutuhkan biaya transportasi, sehingga apabila dikurangi dengan biaya transportasi dari 2.000 tersebut yang berada di jarak 1 kilometer hanya mendapat 4 telur. Nah, sekarang ini Ibu memberikan contoh ya agar sedikit terbuka pemikirannya terkait dengan jarak dan waktu, bagaimana pengaruhnya dengan lokasi. Kemudian masyarakat jauh 2 kilometer, biaya transportasi 400. Ya, semakin jauh lokasi maka biaya yang dibutuhkan semakin besar. Sama seperti Anda dari sini naik Grab dari kampus ke misalnya ke Suhat ya, Soekarno-Hatta, itu berbeda harganya dengan ketika Anda ke misalnya terminal Singosari. Itu sangat jauh ya, karena mempengaruhi biaya. Kemudian masyarakat yang jauh 2 kilometer biaya transportasi 400 rupiah per kilometer, yaitu PP. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, ketika 400 itu mendapatkan 3 telur dengan jarak 2 km, berapa yang didapatkan masyarakat yang tinggal 8 dan 10 km dengan harga pasar telur? Nah, ini kira-kira ada yang tahu enggak? Halo? Kalau dengan misalnya masyarakat terdekat menetapkan harga 2.000 dengan harga pasar telur 400. Anak kan TIP ya. TIP itu biasanya jago hitung lah ya. Kemudian coba kira-kira kalau 2 km, maka transportasi 400 dan telur yang didapatkan 3 gitu ya. Sekarang pertanyaannya, ketika masyarakat yang tinggal
di 8 dan 10 kilometer, kira-kira telur yang didapatkan berapa dari biaya transportasi yang dikurangi dengan biaya transportasi dengan jarak 8 dan 10 kilometer? Ada yang tahu enggak kira-kira? Kira-kira berapa telur yang didapatkan? 2, Bu. Berapa? 2. 2? Itu yang jarak berapa? Halo? Cok, dijelaskan ulang pertanyaannya. Di slide coba dilihat, di slide. Di slide terlihat. Ya. Jadi harga pasar telur ya. Coba yang di depannya ada kertas atau ballpoint gitu ya. Harga pasar telur 400. Masyarakat terdekat menetapkan 2000. Nah, masyarakat terdekat mendapatkan 5 telur. Ya kan 2000 bagi 400 dapat 5 telur gitu ya. Nah, kalau 1 kilometer ini kan contoh. 1 kilometer biaya transportasi 200 rupiah per kilometer. Masyarakat sejauh mendapat 4 telur. Karena kan ada biaya transportasi. Dikurangi 200. Itu ya. Kemudian masyarakat sejauh 2 kilometer biaya transportasi 400. Gitu ya. Sehingga masyarakat hanya mendapatkan 3 telur. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, berapa yang didapatkan masyarakat apabila tinggal pada sejauh 8 dan 10 kilometer? Nggak dapat telurnya, Bu. Cuman keluarkan biaya doang. Ya, yes, pinter ya. Jadi ketika semakin jauh gitu ya, semakin jauh, tadi berarti benar ya teori yang disampaikan oleh Kristaller yang, sorry, waduh, slide-nya terlihat. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Terlihat, Bu. Nah, jadi semakin, sebentar. Di slide ke-7, ini tadi model teori yang disampaikan oleh Kristaller bahwa jangkauan atau luas pasar sama dengan range-nya, kemudian luas pasar minimal sama dengan threshold-nya. Nah, berarti semakin jauh ya, semakin jauh, kalau Anda gini, logikanya gini, kalau Anda sebagai penjual telur, gitu ya, kira-kira pasaran saya telur ini, kalau saya menyediakan, ya, berapa, kalau di sini paketnya rak ya, Anda punya toko telur, misalnya di Landung Sari, dengan Anda persediaan sehari, dalam sehari sekitar berapa ratus atau ribu biji telur, gitu kan. Nah, kira-kira telur saya ini bisa terjual berapa banyak dan berapa jangkauan luasnya pembelinya, gitu. Sehingga misalnya saya menjual ibu menjual di Landung Sari, pasar Landung Sari kan banyak ya jual telur di pasar. Kira-kira pasarannya sampai mana? Kita tidak hanya berbicara telur dalam skala kecil, tapi bisa saja yang skala besar orang membelinya. Nah, itu penting kita mempertimbangkan ketika kita menentukan lokasi dalam penjualan yang akan kita jual, gitu ya, apa produk yang kita jual, sejauh berapa jangkauannya sehingga ini habis gitu ya. Kalau memang misalnya jangkauannya cuman sampai misalnya membeli orang Telogomas, ya sudah, berarti Anda sudah memperkirakan kira-kira telur yang saya sediakan dalam sehari agar habis laku terjual, berapa yang saya siapkan atau sediakan. Tetapi kalau jangkauannya, oh Bu, jangkauan orang beli ke Landung Sari itu sampai Batu loh Bu, gitu ya. Sehingga saya itu harus menyediakan telur itu sebanyak ini dan keuntungannya sebesar ini. Nah, itu pentingnya kita mengetahui bagaimana jangkauan atau luas pasar yang akan kita inginkan, ya. Oke, itu adalah model dari Kristaller. Nah, ini ada contoh berikutnya lagi nih ya. Nanti Anda bisa lihat. Nah, ini masih sambungan yang tadi gitu ya. Ada di dalam model Kristaller ini bahwa kita melihat, coba contoh, lihat gambar di slide, ada B, C, dan D.
ya, bahwa di dalam model kristaler ini mengatakan terbentuk pertama-tama terbentuk area perdagangan berukuran, kan? Ini area perdagangan. Kemudian yang kedua, lingkaran atau range tumpang tindih, ya. Karena gini, dalam satu pasar yang jualan telur itu bukan hanya kalian, banyak pesaingnya, gitu ya. Kemudian range yang tumpang tindih ini menjadi heksagonal tidak tumpang tindih, artinya dia lama-lama pasar ini akan tahu pasarannya, gitu ya. Sehingga ini kan cuma model, gitu ya. Kemudian terjadi di orde 1 sama 3 kali heksagonalnya, jadi tumpang tindihnya menyatu, gitu ya. Dari orde 1 sampai orde 3 dan seterusnya. Nah, heksagonal ini sama besar tidak tumpang tindih dan sebaliknya. Jadi begini, dari model ini menunjukkan bahwa awalnya ya Anda misalnya melakukan membuat satu penjualan di sebuah lokasi gitu ya. Nah, di lokasi tersebut misalnya Anda jualan misalnya telur tadi contoh. Kemudian nah ternyata di selama berjalannya waktu gitu ya, ternyata di pasar itu yang berjual telur itu bukan hanya Anda gitu ya. Dan kemudian jenis yang selain dijual juga bukan telur gitu ya, banyak jenis lain. Nah, lama-kelamaan pasar Anda itu akan terbentuk dengan sendirinya. Ya, terbentuk dengan sendirinya sehingga Anda akan tahu ya, dalam waktu misalnya Anda mulai hari ini menjual telur gitu ya. Mungkin Anda belum perkirakan ini seberapa jauh ya pasaran saya gitu ya. Nah, lambat laun ya akan terbentuk dengan sendirinya gitu ya, bahwa pasar Anda itu Anda sudah perkirakan dalam sehari saya harus menyediakan seberapa jumlah telur dan yang akan diserap atau dibeli oleh pembeli. Nah, ini akan terbentuk dengan sendiri pasarannya. Oh, ternyata selama sebulan saya jadi tahu menyimpulkan bahwa ketika saya menjual di Landung Sari di pasar sini, pasakan mungkin bisa jadi Anda ketika orang membeli Anda tanya, Bapak dari mana asalnya gitu ya. Misalnya, oh saya dari Batu gitu ya. Oh saya dari Klojen. Oh saya dari Tlogomas. Nah, dari situ kan Anda pelajari bahwa dalam sehari berapa jumlah orang yang membeli dan dari mana saja gitu ya. Sehingga Anda akan bisa memperhitungkan gitu ya. Sehingga apakah keputusan terakhir, apakah saya mendapatkan keuntungan tidak ketika saya menjual berada di lokasi Landung Sari. Nah, jika tidak, ya Anda bisa cari tempat yang lain gitu ya. Oke. Memang agak sedikit teori sekali ya. Jadi kesimpulan dari model ini adalah jangkauan pemasaran berbeda-beda ya. Hierarki yang sama, daerah pasarannya tumpang tindih gitu ya. Kemudian yang ketiga, berbagai jenis barang dan pada orde yang sama cenderung bergabung. Kemudian menjadi pusat wilayah sehingga menjadi konsentrasi kota. Jadi maksudnya di sini contoh, misalnya kenapa sih perdagangan itu berada di pusat kota? Ya kan? Nah, itu semua terbentuk itu secara perlahan. Gitu ya. Pertama mungkin yang jualan cuma si A, si B, si C, si D, si F gitu ya. Sampai akhirnya lama-lama kawasan itu menjadi pusat penjualan misalnya telur. Gitu ya. Misalnya Landung Sari anggap saja pusatnya dari Tlogomas itu pasarnya di Landung Sari. Awalnya yang menjual telur cuma satu orang, tapi ternyata lama perlahan-perlahan di Landung Sari ini orang semua menjual telur gitu ya. Akhirnya menjadi satu pusat penjualan ya, yang semua orang bisa jangkau gitu ya. Orang dari mana saja bisa datang ke Landung Sari hanya untuk membeli telur gitu ya. Sama seperti misalnya di Kota Malang. Kenapa sih kampung Cina itu ada di pusat kota, kampung Arab ada di pusat kota, dan semua itu perdagangan ya. Oke. Nah, itu terkait dengan jarak dan waktu di mana pusatnya misalnya orang Arab jualan minyak wangi misalnya. Lebih mudah orang akan orang sudah ada brandnya bahwa kalau mencari untuk pewangi itu bisa di kampung Arab. Anda mulai dari ujung kampung Arab sampai di Z itu ya, misalnya A sampai Z tokonya, itu Anda menemukan jenis-jenis parfum gitu ya. Dengan mudahnya dia terbentuk dengan sendirinya gitu ya. Itu dari model Kristal. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana, masih ingat mungkin mata kuliah ekonomi ya, bentuk kurva permintaan, gitu ya, masih ingat nggak permintaan? Masih ingat? Semoga masih ingat ya. Ibu ingatkan kembali berarti. Kalau berbicara pasar ya,
kita akan mengenal kemarin Ibu sampaikan ada monopoli ya kan, ada sosialis gitu ya macam-macam. Nah, kita permintaan dengan jarak. Ibu gambarkan seperti bentuk kurva permintaan pasar monopoli ya, contoh di sini. Kalau monopoli berarti dikuasai oleh satu orang gitu ya. Misalnya kita lihat dari segitiga ini, di mata kuliah ekonomi dan manajemen biasanya disampaikan. Di sini kita lihat bahwa P adalah tingkat harga, Q adalah jumlah barang yang dibeli. Gitu ya. Artinya harga itu ya, harga ditentukan oleh jarak. Semakin harga telur itu murah, kira-kira berpengaruh tidak sama jarak? Berpengaruh ya. Artinya gini, harganya semakin dia tinggi, apakah pembelinya semakin banyak atau tidak? Saya rasa tidak. Semua orang pengen harga yang lebih murah. Nah, tapi pertanyaannya, dia harganya murah tetapi jauh gitu. Berpengaruh tidak? Berpengaruh. Iya sih, saya beli misalnya, saya beli beras di di pusat kota. Harganya sih 50 gitu. Kalau saya beli di daerah Tlogomas di warung-warung atau pasar itu harganya 60. Nah, pertanyaannya kalau jaraknya jauh, walaupun harganya murah, mungkin orang akan berpikir lebih baik saya beli yang dekat saja. Karena sama saja, karena butuh transportasi dengan jarak yang jauh dari rumah. Nah, sehingga permintaan ini ya, itu tergantung dari jarak, karena terkait dengan harga. Nah, kemudian, nah ini juga kurva permintaan juga kalau terkait dengan pasar sempurna itu berbeda ya. Tadi kalau itu mempengaruhi ya, semakin tinggi harganya bisa saja pembelinya berkurang. Kalau harganya murah berarti pembelinya bisa banyak. Tapi semua tergantung jarak gitu ya. Kemudian dari pasar sempurna ini, di mana kalian bisa lihat kurvanya berbeda ya. Kalau tadi dia bentuknya segitiga, kalau ini pasar sempurna mau dekat atau mau jauh, itu sama aja hasilnya, gitu ya. Karena orang berpikir tidak semua harganya sama, mau ada di Tlogomas, mau ada di pasar, harga yang sama. Jadi ya tidak perlu jauh-jauh ya, karena memang harganya sama. Kita tidak melihat dari segi misalnya harganya memang disamakan. Makanya pasar sempurna itu bagus gitu ya. Artinya ditetapkan misalnya harga cabai sama semua. Jadi Anda mau ke Batu, Anda mau ke Pasar Sumbersari itu harganya sama. Gitu ya. Itu yang disebut pasar sempurna permintaannya. Jadi kalau kok bisa ya Bu ya, apalagi sekarang mau lebaran atau puasa, wah harga-harga bahan baku itu naik semua. Nah itu apakah naik semua? Kalau di pasar monopoli biasanya dia mau tinggiin, orang tetap akan nyari sama penjual tersebut karena yang mungkin yang dia miliki hanya di tempat itu. Tetapi kalau dia pasar sempurna sudah tempat produknya banyak, pilihannya juga banyak, jenis cabai misalnya, dan harga yang lebih murah, orang akan memilihnya ya sudah di sini saja karena harga di lokasi A dengan B itu sama ya. Kemudian yang kedua itu model Kristaller. Nah, model yang ketiga ada von Thunen. Memang agak sedikit ini bahas pengembangan kawasan tapi terkait harga telur dan memang seperti itu karena kita berbicara lokasi itu tidak hanya berbicara tentang fisik tetapi tentang ekonomi. Nah, model von Thunen ini oleh Johann Heinrich ini ya pada tahun 1826 buku berjudul Der Lesoter Stand in Buch Aula Filsaf, bahasa Latin sana bukan bahasa Inggris ini ya. Nah, di sini dia menceritakan bahwa ya satu wilayah analisis bersifat terisolir atau isolate state sehingga tidak dapat berpengaruh pasar dari kota lain. Yang kedua, tipe pemukiman gitu ya adalah padat di pusat wilayah dan makin kurang. Yang ketiga, semua wilayah model memiliki iklim, tanah dan topografi yang sama. Keempat, fasilitas yang primitif, artinya masih sederhana, konvensional. Kemudian jarak ke pasar berbeda kecuali ada sewa tanah. Oke. Nah, ini adalah model von Thunen, berbeda ya. Model von Thunen ini memberikan contoh sewa tanah. Saya mau tanya, Anda menyewa tanah, sekarang banyak ya, orang misalnya kalau anak pertanian menyewa tanah untuk melakukan budidaya karena penelitian, karena melakukan percobaan. Nah, sewa tanah itu akan semakin mahal apabila berada di pusat
kegiatan tertentu. Misalnya contoh, dulu lahan di belakang ini harga masih sawah semua. Kalian belum ada di sini ya, belum kuliah di Unitri. Harganya itu murah gitu ya. Tetapi ketika kampus Unitri itu berkembang, maka tanah-tanah semakin tinggi. Kenapa? Karena banyak orang yang akan misalnya membangun kos-kosan. Kemudian tanah-tanah misalnya kayak di Dau gitu ya, kafe-kafe, itu kan punya lahan pertanian ya, punya lahan petani, sorry. Nah, itu kan disewa oleh beberapa pengusaha untuk membangun kafe gitu ya. Artinya semakin dekat suatu kegiatan, pusat kegiatan yang ramai ya, maka di sekitarnya itu akan semakin meningkat harganya ya. Ini ada kemudian yang ketiga model Weber. Nah, model Weber ini oleh Alfred Weber 1909 ya, bukunya tentang Theory of Location of Industry. Jadi di sini kalau Anda lihat contoh kawasan industri ya, industri yang sangat terlihat antara Jawa Timur dan Kota Malang. Kawasan industri kita berada untuk Jawa Timur berada di Sidoarjo dan sekitarnya ya, di luar dari di antara Kota Malang dengan Kota Surabaya. Nah, ternyata misalnya ibu seorang pengusaha yang akan mengembangkan sebuah industri jenis A. Nah, di dalam mengelola sebuah industri ya, membutuhkan atau perusahaan membutuhkan tenaga kerja dan bahan mentah. Pertanyaannya, bagaimana saya akan mendapat keuntungan ketika saya membangun industri ini yang berada di lokasi A ya, dengan produk B misalnya. Nah, saya harus mempertimbangkan yang namanya tenaga kerja, ya, sumber daya manusianya. Yang kedua adalah bahan mentahnya dari mana. Karena kan mau diproduksi. Misalnya saya pengusaha susu. Saya membangun daerah Sidoarjo, usaha gitu ya. Kemudian perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja sekitar 1.000 orang. Pertanyaannya, 1.000 orang ini saya dapatkan dari mana? Ya kan? Kalau namanya perusahaan, contohnya pabrik gitu ya. Nah, itu biasanya ada memang tenaga kerjanya, kalau untuk hemat, orang itu disiplin, biasanya dibangunkan mes atau tempat tinggal. Jadi dia bekerja agar jaraknya lebih dekat, sehingga perusahaan membayar tenaga kerjanya itu lebih murah, ya. Dan sebagai tenaga kerja juga lebih dekat, Anda tinggal tiap pagi bangun, jarak dari tempat tinggal Anda dengan pabrik Anda bekerja itu lebih dekat. Nah, itu biayanya lebih bisa ditekan, lebih murah dibandingkan perusahaan ini membayar tenaga kerja yang pulang balik gitu ya. Belum lagi kalau terlambat ya. Nah, ini berpengaruh. Kemudian bahan mentah kalau kita memproduksi, karena gini, Anda memproduksi susu ya, jadi susu kaleng, jualnya di Surabaya pasarannya. Tetapi bahan mentahnya dari Kabupaten Malang, ya kan? Nah, kenapa saya lebih baik membangun untuk memproduksinya di daerah Sidoarjo, Pasuruan gitu ya, yang berada di tengah-tengah. Nanti saya produksi di Sidoarjo atau Pasuruan, bahan mentahnya dibawa dari Kabupaten Malang, kemudian saya menjualnya di pasarannya di Surabaya yang menjadi pusat misalnya penjualan terbesar. Nah, itu nanti akan terdistribusi di mana saja. Nah, sehingga si Weber ini ingin bahwa ketika Anda membangun sebuah kawasan industri harus mempertimbangkan jarak dan waktu serta yang terkait dengan biaya. Oke. Nah, kemudian model lot sedikit lagi. Model loss ini August Loss 1939 juga bukunya The Economic of Location. Artinya di sini dia ingin menyimpulkan bahwa makin jauh pasar konsumen enggan membeli karena biaya transportasi. Yes, karena orang ngapain membeli yang jauh? Ya buat apa membeli yang jauh kalau yang di dekat ada. Kemudian lokasi produksi berada dekat pasar. Kemudian saat ini pemerintah melarang produksi tengah kota. Jelas ya kan? Coba Anda perhatikan mana ada pabrik-pabrik di tengah kota besar. Kayak misalnya Kota Malang gitu ya. Di alun-alun apa ada pabrik? Tidak ada. Pasti dia akan di luar kota atau di pinggiran kota. Kemudian dengan membuka pemasaran di dalam kota. Nah, tadi Ibu sampaikan bahwa memproduksinya di pinggir kota atau suburban, kemudian pasarannya di dalam kota. Nah, industri merupakan kegiatan dari kota tersebut. Nah, kesimpulan, jadi pertanyaannya Bu, dari keempat model itu, yang bagus mana nih ketika saya menentukan sebuah lokasi gitu ya untuk sebagai kegiatan ekonomi atau sosial. Yang diperlukan di dalam menentukan lokasi ada satu model ya di
digabung atau komprehensifnya bahwa yang pertama diperlukan gabungan pengetahuan dan disiplin ilmu. Yang kedua faktor yaitu bahan baku, harus Anda punya bahan bakunya, upah buruh ya, jaminan keamanan, fasilitas penunjang, daya serap pasar lokal, aksesibilitas mudah. Kemudian stabilitas politik jangka panjang, artinya politik itu berpengaruh dalam Anda berbisnis, dalam menentukan lokasi. Kemudian tidak mungkin Anda menentukan satu lokasi usaha yang ada terjadi yang namanya lokasi di daerah kawasan tersebut tidak aman gitu ya. Dalam artian penduduk sekitar tidak menerima keberadaan pabrik Anda, usaha Anda. Nah, itu tidak baik gitu ya. Kemudian memilih negara kalau Anda berusaha misalnya Ibu investor punya uang untuk membangun villa atau hotel yang berada di Bali misalnya. Saya sebagai orang asing misalnya. Apakah Bali itu aman? Dulu kan pernah ada bom. Kalau misalnya saya pengusaha 2021, apakah aman dari corona dalam segi kesehatan? Apakah aman dari teroris gitu ya? Ketika saya membangun misalnya hotel, resort di sini, saya menginvestasi uang saya. Nah, itu perlu mempertimbangkan keamanan ya sebuah negara, baik provinsi, kabupaten, dan kota, dan sebagainya. Kemudian ada site atau lahan, kemudian ada kepentingan, apakah ini kepentingan investor dan pemerintah. Biasanya kalau kita mengembangkan sebuah usaha, pasti izin dengan pemerintah. Kemudian dari dukun lahan. Jadi ketika Anda membangun sebuah lokasi, mengembangkan suatu lokasi, harus menghitung daya dukung lahan. Kalau tidak, kalau Anda melebihi daya tampung lingkungan, maka lingkungan itu akan terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Kemudian yang terakhir, dapat diproyeksikan atau diramalkan apakah usaha atau yang saya lakukan di lokasi A, B, C, D ini menguntungkan atau merugikan. Jadi ini adalah salah satu model yang terbaik ya, secara komprehensif itu artinya terpadu dari berbagai tadi model yang ada, bahwa ada 8 ini yang perlu Anda perhatikan ketika Anda menentukan sebuah lokasi yang baik sebagai tempat usaha Anda. Oke, karena waktunya sudah habis ya, jika ada pertanyaan bisa nanti di DM atau di Google Classroom. Kemudian setelah ini saya akan upload materinya ya. Coba Anda lihat di Google Classroom sudah ada pertemuan pertama dan seterusnya. Kemudian tugasnya Anda bisa baca. Apabila tugas Anda, tugasnya Ibu upload di Google Classroom. Apabila tugasnya kurang dipahami bisa ditanyakan di grup ya, baik WhatsApp maupun Google Classroom. Mungkin materi hari ini cukup ya. Terima kasih untuk waktunya ya. Kita akan ketemu minggu depan ya. Saya harapkan semuanya hadir ya. Nah, untuk absensi bisa lagi di-share di WhatsApp ya. Nanti Ibu akan absen ini ya. Yang belum misalnya tadi terlambat masuk. Oke. Demikian penyampaian Ibu. Nanti bisa dibaca ulang materinya ya. Baik, Bu. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Bu. Bu, terima kasih juga, Bu. Baik, baik, Bu.